Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dirga Wiladitya, NPM 1957051111 dari S1 Ilmu Komputer kelas A. Saya akan menjelaskan tentang finite state machine. Ya, yang pertama pengertian finite state machine, yang kedua finite state diagram, yang ketiga tuple FSM, yang keempat jenis-jenis finite state machine, yang kelima metode utama finite state machine, yang keenam kelebihan dan kekurangan finite state machine, yang ketujuh teknik permodelan, yang kedelapan bentuk implementasi. Yang pertama, pengertian finite state machine adalah sebuah metodologi perancangan sistem kontrol yang menggambarkan tingkah laku atau prinsip kerja sistem dengan menggunakan tiga hal berikut. Yang pertama, state keadaan, event kejadian, dan action atau aksi. Pada satu saat dalam periode waktu yang cukup signifikan, sistem akan berada pada satu state yang aktif. Sistem dapat beralih atau bertransisi menuju state lain jika mendapat masukan atau event tertentu, baik yang berasal dari perangkat luar atau komponen dalam sistemnya itu sendiri. Transisi keadaan ini umumnya juga disertai oleh aksi yang dilakukan oleh sistem ketika menanggapi masukan yang terjadi. Aksi yang dilakukan tersebut dapat berupa aksi yang sederhana atau melibatkan rangkaian proses yang relatif kompleks. Finite state machine diagram. Yang pertama, lingkaran menyatakan state. Lingkaran diberikan label sesuai dengan nama state tersebut. Adapun pembagian lingkaran adalah: yang pertama lingkaran bergaris tunggal berarti state sementara, yang kedua lingkaran bergaris ganda berarti state akhir. Yang kedua anak panah, menyatakan transisi yang terjadi. Label di anak panah menyatakan simbol yang membuat transisi dari satu state ke state lain. Satu anak panah diberi label start untuk menyatakan awal mula transisi dilakukan. Contohnya seperti berikut ini. Diagram tersebut memperlihatkan finite state machine dengan dua buah state S0 dan S1, dan dua buah input E1 dan E2, serta dua buah aksi A1 dan A2. Output yang berbeda, seperti terlihat pada gambar. Ketika sistem mulai dihidupkan, sistem akan bertransisi menuju state 0. Pada keadaan ini, sistem akan menghasilkan action 2 jika terjadi masukan event-event. Sedangkan jika terjadi event 1, maka action 1 akan dieksekusi, kemudian sistem dilanjutkan bertransisi ke keadaan state 1 dan seterusnya. Tuple FSM. Secara formal, finite state machine dinyatakan oleh 5 tuple atau sebagai simbol berikut ini, di mana key menjadi himpunan simbol input masukan A, B, J, A, D, dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini, simbol dan keterangannya. Selanjutnya, jenis-jenis finite state machine. Yang pertama, finite state machine beroutput. Finite state machine beroutput digunakan untuk merancang mesin atau sistem. Finite state machine tidak beroutput. Finite state machine tidak beroutput digunakan untuk pengenalan bahasa dalam komputer. Dengan input yang dimasukkan akan diperoleh apakah input tersebut dikenali oleh bahasa komputer atau tidak. Salah satu penggunaan FSM tidak beroutput adalah program compiler, yaitu program untuk memeriksa apakah perintah yang digunakan pengguna benar atau salah. Metode utama finite state machine: More state machine, merely state machine. Yang pertama, more machine adalah tipe dari finite state machine di mana output dihasilkan dari state. Pada gambar di atas mencontohkan di mana state mendefinisikan apa yang harus dilakukan. Keluaran pada more machine diasosiasikan sebagai state. Dan pada penelitian ini, penulis menggunakan more machine. Merely machine berbeda dengan more machine, di mana keluarannya merupakan hasil dari transisi antar state. Keluaran pada merely machine diasosiasikan sebagai transisi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan finite state machine. Kelebihannya yang pertama sederhana hingga mudah diimplementasikan, kedua bisa diprediksi responnya, ketiga komputasi ringan, empat relatif fleksibel, 5 merupakan metode AI lama yang bisa digunakan pada berbagai sistem, 6 mudah ditransfer dari abstrak menjadi kode program. Yang kekurangannya yang pertama, karena sifatnya bisa diprediksi, maka implementasi pada game kurang disukai. Yang kedua, implementasi pada sistem yang lebih besar lebih sulit karena pengaturan dan pemeliharaannya jadi kompleks. Sebaiknya hanya digunakan pada sistem di mana sifat sistem bisa didekomposisi menjadi state. Kondisi untuk transisi state adalah tetap. Yang ketujuh, teknik pemodelan FSM. Diagram transisi state juga dikenal sebagai diagram gelembung atau bubble diagram. Kedua, diagram pengambilan keputusan state aksi. Ketiga, diagram grafik state. Keempat, analisa hierarki perintah.
8 bentuk implementasi final state machine. Yang pertama, Navy approach, menggunakan conditional statement, if else atau switch case, tanpa pemecah objek menjadi objek dua kali yang lebih kecil sesuai state-nya. Untuk agen yang cuma punya state yang sedikit, metode ini masih memungkinkan. Tapi kalau sudah kompleks, penggunaan metode ini jelas tidak dianjurkan, karena akan membentuk spaghetti code dan monolithic conditional statement. Selain itu juga tidak scalable, tidak fleksibel, dan proses debugging menjadi lebih rumit. Yang kedua, state transition table. Bentuk ini sudah mengimplementasikan set pattern dalam menempatkan transition logic di konteks. Bentuk ini juga sering disebut sebagai classic FSM. Yang ketiga, embedded rules. Bentuk ini adalah kebalikan dari bentuk classic approach, yang berarti state transition didefinisikan di state itu sendiri. Sama dengan classical approach, bentuk ini juga akan menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang baik. Namun dengan efek samping agak sulit untuk dimantain karena aturan transisi diletakkan di state, sehingga ketika terjadi penambahan atau pengurangan state, maka harus dilakukan update juga terhadap state-state yang terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.